أكبر الله أكبر ولله الحمد dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini telah tiba hari kemenangan, hari raya Idul Fitri yang telah dinanti-nantikan dan disambut dengan penuh rasa syukur. Setelah sebulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan, menahan diri dan melawan hawa nafsu dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, seperti halnya hari raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi yang lalu, hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 tahun ini, kita juga merasakan hal yang sedikit berbeda karena masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Pada saat ini pandemi COVID-19 masih melanda seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data tanggal 10 Mei 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 1.718.575 kasus. 49.423 kasus diantaranya terdapat di Provinsi Riau. Khusus di Kabupaten Nagari Hilir, sudah ada 1.211 orang terkonfirmasi COVID-19, yakni 78 orang diantara masih diisolasi, 16 orang dirawat, 1.055 orang sembuh, dan sudah 62 orang keluarga dan masyarakat kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Oleh sebab itu, agar pandemi COVID-19 tidak terus menyebar, maka kita semua harus bersama-sama berupaya mencegah dan memutus mata rantai penyebarannya. Mengingat pada hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini, kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Maka melalui kesempatan ini, saya menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan yang terdiri dari 5M, yakni yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, serta yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, mari kita rayakan hari kemenangan hari raya Idul Fitri ini dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan, disertai dengan upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan, namun dengan tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan. Terakhir, marilah kita terus bersabar dan bersama-sama berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan negeri kita yang kita cinta ini kembali aman dan damai, dan masyarakatnya sehat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Akhir kata, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Nagari Hilir mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa merahmati, meridhoi dan menerima amal ibadah kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan salat Idul Fitri yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salat Idul Fitri dilaksanakan yaitu sebanyak 2 rakaat seperti halnya salat sunnah-sunnah yang lainnya. Namun ada sisi yang berbeda yang kita laksanakan pas salat Id ini, ialah ada yang namanya tambahan takbir, yaitu dinamakan takbir zawal, yang dimana rakaat yang pertama terdiri dari
7 takbir tambahan, dan di rakaat yang kedua ada 5 takbir tambahan. Untuk itu langsung saja kita akan memulai dengan niat untuk melaksanakan sholat Id ini, yang dimana kita semua sudah hafal, yang barangkali ada yang terlupa. Nah, namun untuk niat sudah barang tentu kita tanamkan dalam hati kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Namun di kalangan Imam Syafi'i hendaknya kita untuk melafazkan supaya niat itu bisa benar-benar tertanam dalam hati kita untuk melaksanakan sholat kita pada pagi hari ini. Usalli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Karena kita sebagai makmum, maka kita di ujungnya memakai kata ma'muman. Kita mengikut imam karena Allah Ta'ala. Atau kalau kita tidak hafal lafaz Arabnya, maka kita berbahasa Indonesia saja. Sahaja'atu salat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah takbiratul ihram, nah ini yang terkadang menjadi keraguan di kalangan kita, apakah takbir yang pertama itu 7 takbir sudah termasuk takbiratul ihram? Nah, maka ini yang menjadi keliru selama ini. Nah, ternyata setelah takbiratul ihram ini di luar daripada takbir zawaid, takbir tambahan. Jadi setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, maka kita akan tambah dengan 7 takbir yang dinamakan takbir zawaid. Di rakaat yang pertama maka ada tambahan 7 takbir. Di sela-sela takbir yang 7 tadi Bapak Ibu sekalian, maka kita mengucapkan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau memungkinkan waktunya, maka kita sempurnakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalaupun tidak cukup, tidak masalah, sampai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sudah cukup. Nah, itu di rakaat yang pertama terdiri dari 7 takbir tambahan. Di sela-selanya diselingi tasbih, tahmid dan takbir. Nah, kemudian setelah itu pada takbir yang ke-7 imam membaca surah Al-Fatihah dan kita pun membaca doa iftitah. Nah, kemudian setelah itu bangkit dari sujud rakaat yang kedua. Nah, maka setelah takbir qiyam ini juga menjadi keraguan buat kita. Apakah takbir qiyam itu atau takbir intiqal, ya, bangkit daripada sujud itu merupakan takbir yang 5? Ternyata itu tidak. Ya, setelah takbir qiyam atau takbir intiqal bangkit dari sujud, ya, nah maka ada tambahan takbir sebanyak 5 kali. Nah, di sela-sela takbir juga kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim hingga salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kadang kita ini kurang paham, rangkaian sholat Idul Fitri itu adalah sholat dan khutbah. Maka daripada itu jangan beranjak dulu dari tempat duduk kita. Mari sama-sama kita dengarkan khutbah nantinya yang akan berlangsung. Jangan kita beranjak dari tempat duduk kita. Karena kesempurnaan daripada sholat Idul Fitri ialah adanya sholat dan khutbah yang akan disampaikan khotib nantinya. Nah, ini sering kalau kita lihat sudah salam langsung bubar kadang sebagian. Nah, ini dimohonkan kepada kita semua untuk mendapatkan kesempurnaan sholat Idul Fitri kita pada pagi hari ini. Maka mari sama-sama kita jangan beranjak di tempat duduk kita dan kita dengarkan sama-sama khotib nanti akan menyampaikan khutbahnya. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kalau lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alunan suara yang mengagungkan asma Allah sejak tadi malam telah berkumandang. Lantunan takbir yang terucap dari dalam lubuk hati umat Islam sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
kalimat tasbih dan tahmid yang dikumandangkan, mensucikan dan memuji Allah atas segala karunia-Nya. Sementara tahlil yang dilantunkan adalah bentuk kebulatan tekad untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Allah, Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah semata. Semua itu tidak lain adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Meskipun tahun ini kita masih dalam terpaan pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Namun kesyukuran akan nikmat Allah kepada kita tidak boleh luntur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak tenggelamnya sang mentari tadi malam, kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Hari ini kita berada di hari Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi, yakni hari yang suci, hari yang penuh berkah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci dari noda dan dosa. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan begitu sikap dendam dan rasa amarah, rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Maaf merupakan kata ajaib yang mampu menguraikan masalah hidup. Kata inilah yang menjadi senjata ampuh dalam menghapus dendam, sakit hati, dan kesalahpahaman. Maaf dapat menyambung kembali tali silaturahim yang terputus. Dengan kesadaran ini, kita akan mudah mengakui kesalahan dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, sebagai gambaran bagi kita pada malam hari raya Idul Fitri, hari terakhir bulan Ramadan, persisnya malam tadi, setiap keluarga muslim akan sibuk dengan segala persiapan. Salah satu yang pasti adalah menyiapkan berbagai hidangan keluarga. Coba tengok kita ke dapur, coba tengok ke belakang, berapa banyak macam hidangan yang telah disiapkan.
Mungkin sudah tersaji opor ayam dengan santan yang kental, sambal goreng ati, rendang dengan daging yang empuk, atau hidangan lain khas hari raya. Tidak lupa ketupat dan lontongnya juga. Adalah kisah dari keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama istrinya Fatimah Az-Zahra serta anak mereka Hasan dan Husain, cucu tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai salat asar di hari terakhir Ramadan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pulang dari masjid. Ia merasa sedih karena Ramadan akan segera berakhir. Sesampainya di rumah, ia disambut sang istri tercinta Fatimah Az-Zahra dengan pertanyaan yang penuh perhatian. Kenapa engkau terlihat pucat, wahai kekasihku? Demikian sapa Sayyidah Fatimah. Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hanya terdiam lesu, tertunduk sedih tanpa suara. Tak beberapa lama kemudian ia berkata, hampir sebulan kita mendapat pendidikan di Ramadan. Kita sudah rasa betapa pedih dan rasa lapar dan haus itu. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi hari-hari kita dengan perut yang terisi. Bagaimana jika hari ini kita sedekahkan saja seluruh makanan simpanan yang kita miliki? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, begitulah. Maka pada sore itu juga, beberapa jam sebelum takbir berkumandang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terlihat sibuk mendorong pedati gerobaknya yang terdiri dari 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil dari panen kebunnya. Ia berkeliling dari pojok kota dan perkampungan Madinah Al-Munawwarah untuk membagi-bagikan gandum dan kurma simpanan makanan mereka kepada fakir miskin dan anak-anak yatim yang ada di sekitarnya itu. Sementara istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengikutinya dengan tertohok sambil menuntun 2 putranya Hasan dan Husain, cucu tercinta baginda Rasulullah SAW. Ia pun nampak memegang kantong plastik yang besar. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disambungi. Terlihat air muka yang jernih penuh kebahagiaan dari raut-raut wajah yang lelah mereka. Dalam kondisi begitulah mereka berjalan sampai larut malam. Dengan tangannya mereka membagikan santunan. Dengan bibirnya terus menggemakan takbir, mengagungkan asma Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, esok hari tiba saat Idul Fitri. Sayyidina Ali naik mimbar dan berkhutbah di Masjid Qiblatain. Setelah sholat Id selesai dan hari masih sangat pagi waktu itu, sahabat beliau Ibnu Rafi'i dan Abu Aswad Ad-Du'ai
Dia berdua ini segera berkunjung dan bermaksud mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah SAW tersebut. Saat tiba di sana, di halaman rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sementara terlihat pintu rumah terbuka. Betapa terkejutnya mereka, karena hidung kedua sahabat tadi itu mencium aroma tak sedap, aroma busuk, aroma yang menyesakkan dada, dan itu berasal dari nampan atau talam yang berisi gandum dan roti kering yang sudah tidak layak untuk dimakan. Makanan yang sedang mereka santap itu sudah berbau karena basi dan rusak. Makanan itu sudah penuh jamur dan membusuk. Terlihatlah Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra dan kedua anaknya, cucu tercinta baginda Rasulullah SAW, dengan lahap menyantap makanan itu. Mereka gembira, mereka bahagia dengan hidangan yang sudah basi dan tidak layak makan itu. Seketika itu juga Ibnu Rabi'i dan Abu Aswad beristighfar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Mereka berpelukan dan menangis. Ada rasa sesak dan nyeri menyeruak di dadanya. Mereka merasa tak kuat melihat pemandangan itu. Mereka berdua pun berlari pergi menjauh dari pemandangan menggetarkan itu. Idul Fitri yang seharusnya penuh sukacita, tetapi pagi itu mereka bersedih, mereka haru, mereka merasakan hina yang berkepanjangan. Sementara Abu Aswad setengah berlari, ia pun bergegas menghadap Rasulullah SAW. Tiba di hadapan Rasulullah, ia pun mengadu, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, putra baginda, putri baginda, dan cucu-cucu tercinta baginda, ya Rasul," ujarnya dengan bibir bergetar dan terpatah-patah sambil terengah-engah karena berlari. "Tenangkan dirimu, ada apa wahai sahabatku?" kata Rasulullah. Rasulullah menenangkan kedua sahabatnya itu. "Segeralah ke rumah menantu dan putrimu, ya Rasulullah. Lihatlah cucu-cucu tercintaku, ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan keluargaku?" ujar beliau. "Saya tidak dapat menceritakan itu sekarang. Lebih baik baginda Rasulullah langsung saja melihatnya sendiri." Tak berpikir lama, Rasulullah pun bergegas-gegas menuju rumah putrinya. Tiba di halaman rumah, semuanya nampak baik-baik saja. Bahkan tawa bahagia dan gembira yang terdengar mengisi percakapan mereka dari dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, tak beberapa lama mata Rasulullah pun basah. Air mata Rasulullah SAW berlinang. Beliau terisak haru. Beliau melihat sendiri bekas-bekas makanan basi membusuk dan penuh dengan jamur yang sudah disantap oleh keluarga itu. Baunya pun masih tercium sangat menyengat ke hidung. Ya Allah, Allahumma ishhad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan olehmu di hari Idul Fitri, di hari kemenangan dan kegembiraan ini, keluargaku makanannya adalah roti yang basi, roti yang membusuk. Mereka membela kaum papa, mereka mencintai kaum fukara dan masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi dan busuk, asalkan kaum fakir dan miskin bisa memakan makanan yang lezat. Allahumma ishhad.
Saksikan ya Allah, saksikan olehmu. Demikian getar bibir Rasulullah berbisik lembut berdoa. Kemudian Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumahnya ada ayahnya sedang berdiri tegak. Ayah, kenapa engkau biarkan dirimu berdiri di situ tanpa memberitahu kami? Berondong Fatimah spontan, lalu mencium tangan dan mengajak ayahnya masuk ke dalam rumahnya. Kenapa ayah menangis? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari beliau memeluk putri kesayangannya sambil berujar, semoga kelak surga tempatmu ya nak. Surga untukmu, surga merindukan kalian semua. Air mata Rasulullah SAW tiba-tiba mengucur deras saat melihat sendiri dengan matanya dan kesederhanaan dan kebesaran putri beliau bersama keluarganya. Di hari Idul Fitri di saat semua orang berkumpul berbahagia dengan hidangan aneka macam kuliner, keluarga Rasulullah SAW bahagia dengan gandum dan roti yang membusuk basi dan bau yang kecium tidak sedap. Padahal Abu Aswad sendiri menyaksikan, ternyata keluarga itu masih menyimpan sedikit kurma yang layak dikonsumsi, namun mereka abaikan demi menghormati tamu mereka yang nanti akan datang. Subhanallah, itulah salah satu bentuk hasil pendidikan Ramadan dari keluarga Nabi Rasulullah SAW agar menjadi pelajaran bagi umatnya, pelajaran yang segenap kaum muslimin untuk benar-benar bisa mengambil hikmah dari madrasah Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, di hari Idul Fitri seperti ini seharusnya tak seorang pun bersedih hati. Orang tua, kaum muda, remaja, anak kecil, semuanya layak untuk bergembira dan bahagia. Apa yang ada dalam benak dan pikiran kita ketika menghadapi aneka makanan lezat tersaji di meja makan kita? Apa yang kita pikirkan ketika membelikan baju baru untuk anak-anak kita? Apa yang ada dalam pikiran kita? Tidakkah terlintas dalam benak kita sekelebat bayangan fakir miskin yang hingga hari ini belum berbuka? Mereka tidak memiliki makanan. Masih adakah ruang dalam pikiran kita tentang nasib orang-orang yang kurang beruntung? Hari ini berapa banyak saudara-saudara kita yang terpaksa merayakan Idul Fitri dengan kesedihan yang mendalam. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang sudah jompo, yang jumlahnya ribuan bahkan tidak terhingga, dan mereka itu ada di sekitar kita. Ramadan telah mendidik kebersamaan. Betapa dengan semangat kebersamaan semuanya terasa menjadi zingan. Zakat, infak, sedekah, dan berbagai amal kebajikan apapun dilakukan dengan semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan ini tidak boleh berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berusaha dengan maksimal untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Anjuran gerakan masyarakat Maghrib mengaji, satu desa, satu kelurahan, satu rumah tahfiz. Ajakan untuk salat berjamaah di masjid, terutama subuh, dan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Semuanya adalah harapan agar negeri kita menjadi negeri yang maju, negeri yang bermarwah, negeri yang bermartabat. Semoga kita mampu mengaplikasikan pendidikan Ramadan pada sebulan berikutnya, mampu menjaga sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, selalu berusaha memperbanyak dan memperbaiki amal ibadah kita. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan kembali suci fitrah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan wa sami'un alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.